Jenazah Iwan Budi, saksi korupsi yang dibunuh di Pantai Marina, Jawa Tengah, diserahkan kepada keluarga meski seluruh bagian tubuh belum lengkap. Halo pemirsa, saya Raisa Nadia. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Melotor 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86, bantuannya 87 jajaran kuda. 86. Pemirsa, tawuran antar pelajar terjadi di Jalan Gunung Sahari Raya Sawah Besar, Jakarta Pusat. Menggunakan batu, kayu, hingga senjata tajam, kedua kelompok pelajar yang mengendarai sepeda motor saling serang saat arus lalu lintas masih ramai. Dua kelompok pelajar saling menyerang di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Para pelaku menyerang dengan batu, kayu, dan senjata tajam. Aksi tersebut terjadi saat kondisi lalu lintas sedang ramai. Belum diketahui penyebab serta identitas para pelaku. Kayak sini Pak aja Pak STM Pak. STM mana nggak tahu, cuma di bawah telur panjang-panjang banget Pak itu Pak. Dari mana saya juga nggak tahu tuh, sama STM dalam sih nggak tahu deh STM mana ya. Di situ sih banyak banget ya, bawa parangnya panjang-panjang tuh, bawa naik motor. Ada berapa orang kira-kira tuh Bang? Oh itu Bang belasan banget Pak, banyak Pak. Oh banyak. Iya banyak. Tawuran berakhir setelah salah satu kelompok pelajar yang kalah jumlah melarikan diri. Sebaiknya pihak keamanan melakukan patroli rutin di lokasi rawan tawuran. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya melaporkan. 11 warga terluka akibat tertabrak mobil yang berjalan zigzag di Bantul, Yogyakarta. Sebelumnya mobil berusaha kabur usai menabrak pengguna sepeda dan pemotor. Tabrakan beruntun ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sejumlah pengguna jalan menjadi korban kecelakaan lalu lintas di Jalan Merisi, Kapanewon, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Beberapa mobil ambulans yang berada di lokasi segera mengevakuasi para korban yang sebagian menggunakan motor. Kecelakaan yang melibatkan satu mobil, 10 motor dan satu pesepeda berawal saat mobil yang dikemudikan SCM warga Gamping melaju dari Sleman menuju Bantul. Tiba di lokasi kejadian, pengemudi diduga hilang kendali hingga menabrak pemotor di depannya dan seorang pengendara sepeda dari arah berlawanan. Pengemudi yang panik juga berusaha kabur, namun kembali menabrak 10 motor hingga menyebabkan 11 pengendara terluka. Para korban dievakuasi ke RSUD Bantul dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Namun karena panik, dia berbelok ke kanan, menabrak dua sepeda motor dari arah berlawanan arah, berbalik lagi ke jalurnya sebelah kiri, menabrak kurang lebih 10 sepeda motor dan satu sepeda kayu. Dan saat ini untuk korban kecelakaan sudah kita evakuasi di rumah sakit. Total berapa korbannya? Saat kejadian, terdengar suara benturan yang sangat keras. Jalan tuh sakit-sakitnya diikuti oleh suara-suara yang lain itu loh. Ternyata satu keluar itu sudah tinggimpang itu Pak, berdarah, terus ini berdarah, motornya munggah di sini. Usai peristiwa tersebut, 11 kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi. Polisi juga melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko melaporkan. Pemirsa, bijaklah saat menggunakan HP. Seorang suami di Pemalang, Jawa Tengah membunuh istrinya. Pelaku murka karena setiap hari korban bermain medsos dan live game online. Warga desa Tanah Bayar, Randu Dongkal, Pemalang, Jawa Tengah dikejutkan dengan kasus tewas seorang istri oleh suaminya. Pelaku Syarofudin, 23 tahun, menghabisi istrinya DA 22 tahun di kamar rumah mereka.
Saat kejadian, warga sekitar sempat berusaha menolong korban dengan menobrak pintu. Korban ibu 2 anak yang terluka senjata tajam di kepala dievakuasi ke rumah sakit Mardatilah namun tak tertolong. Dobrak kok terkunci gitu loh. Akhirnya saya lapor ke Balai Desa. Pak Kadus saya bawa ke sini. Di sini sudah terbuka gitu loh. Terus menemukan korban? Menemukan korban udah terbaring di kasur gitu loh. Kondisinya sudah meninggal? Sudah. Meninggal? Enggak meninggal, Pak. Masih? Meninggal itu setelah dibawa ke rumah sakit, Pak. Oh. Sebelum beraksi, pelaku dan korban terlibat cekcok. Pelaku kesal karena setiap hari korban bermain game online, Pelaku kesal karena setiap hari korban bermain media sosial dan live di game online. Meski pelaku telah melarang, namun korban tak menghiraukannya. Usai beraksi, pelaku bersembunyi di kamar mandi. Dalami namun ada informasi bahwa korban sering bermain medsos sehingga ditegur sama suami, tidak menghiraukan. Suami merasa marah, emosi terus melakukan penganiayaan. Kasusnya ditangani Polres Pemalang. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Pemirsa, jenazah Iwan Budi, saksi korupsi korban pembunuhan di Pantai Marina, Jawa Tengah, diserahkan pada keluarga meski bagian tubuh belum lengkap. Dari jejak rekaman CCTV, Iwan Budi dibunuh tanggal 24 Agustus 2022 sebelum dibakar. Oni Anggorowati, istri Paulus Iwan Budi, terlibat prosesi pengaturan peti jenazah suaminya di Rumah Sakit Karyadi, Kota Semarang. Usai melakukan pembekalan doa, Oni tak kuasa menahan tangisnya dan memilih menjauh dari jenazah suaminya. Setelah melalui serangkaian tes Puslapor, Polrestabes Semarang menyerahkan jenazah Paulus Iwan Budi Prasetyo pada keluarga untuk dimakamkan. Jenazah Iwan Budi ditemukan dalam kondisi terbakar, sudah dalam kondisi tidak utuh setelah 15 hari hilang. Di kepala, kemudian tangan kiri, kemudian kaki kanan, kaki yang tangan, maksudnya tangan itu tangan ini, kemudian kaki kiri, jari-jari tangan, kemudian juga kepala yang belum ketemu. Polisi masih mencari bagian tubuh Iwan Budi yang belum ditemukan meski jenazahnya dimakamkan keluarga. Pencarian bagian tubuh dari Pak Iwan yang belum ketemu, kita masih berusaha semaksimal mungkin, Mbak. Tim kami masih berusaha mencari, ada tim dari opsional kami sudah ada di TKP sampai hari ini pun masih mencari beberapa bagian tubuh dari Bapak Iwan yang belum ketemu. Apabila nanti sudah ketemu, akan kami susulkan kepada pihak keluarga untuk disusulkan, digabungkan dengan potongan-potongan dari potongan-potongan tubuh almarhum yang sudah diketemukan. Korban tetap dimakamkan sesuai kesepakatan keluarga Iwan Budi tanpa menunggu bagian tubuh yang belum ditemukan. Tangan bekerja ya, di kami sudah dari tangan banyak bekerja itu baik mas. Karena yang meninggalnya kan kembali dengan sampai saat ini mungkin tidak ada kabar dari kepolisian. Hari ini saya sudah serahkan kepolisian. 0655 itu terpantau di depan Akpol. Sementara dari hasil analisa data Polrestabes Semarang, perjalanan Iwan Budi terekam jejaknya tanggal 24 Agustus 2022 melalui CCTV. Iwan Budi mengendarai sepeda motor dari rumahnya, Jalan Tembalang Selatan, menuju Jalan Ngesrep, Jalan Jatingaleh, Jalan Madukoro, hingga terakhir masuk kawasan Pantai Marina. Polisi memastikan pembunuhan dilakukan tanggal 24 Agustus 2022 karena dari CCTV, Iwan Budi tidak terekam keluar dari kawasan Pantai Marina Semarang. Kesimpulan bahwa yang bersangkutan sudah dalam keadaan meninggal, lalu kemudian ada pembakaran. Ada satu HP yang di TKP itu ikut terbakar. Jadi ini sepertinya bagian daripada perencanaan, bagian daripada untuk menghilangkan barang bukti, dibakar, kemudian di tempat yang oleh masyarakat umum jarang tersentuh, kira-kira begitu.
Iwan Budi seharusnya tanggal 25 Agustus 2022 memberikan keterangan pada penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dalam kasus korupsi pengembalian. Iwan Budi seharusnya tanggal 25 Agustus 2022 akan memberikan keterangan pada penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dalam kasus korupsi pengambil alihan aset lahan tahun 2010. 16 saksi telah diperiksa polisi, sementara ciri-ciri pelaku yang diperkirakan lebih dari 1 orang telah diketahui. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kris Tadi melaporkan. Berpura-pura belanja, 2 pria mencuri di toko busana di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Aksi pelaku terekam CCTV dan viral di media sosial. Pengelola toko merugi jutaan rupiah. Rekaman CCTV menunjukkan 2 pria masuk ke toko busana di Jalan Buaran Duren Sawit, Jakarta Timur. Berpura-pura belanja, keduanya berlagak memilih jaket dan kaos yang dipajang. Situasi toko yang sedang ramai menyebabkan karyawan lengah. Perhatian karyawan teralihkan sehingga pelaku pun leluasa beraksi. 4 item jaket dan 3 item kaos digasak pelaku. Barang curian senilai jutaan rupiah tersebut dimasukkan ke dalam jaket yang dikenakan pelaku. Itu ada 2 orang pelakunya, kayak jaket gede-gede buat masukin baju atau jaketnya juga. Itu ada 4 item jaket sih yang diambil, dimasukin ke baju. Selain jaket apa lagi mas yang diambil? Ada kaos juga sih, ada 3 kaos. 3? Iya. Untuk kerugiannya totalnya berapa? Kerugiannya di atas 1 juta sih. Di atas 1 juta? Iya. Kedua pelaku ternyata juga mencuri di toko busana yang sama, cabang Ciledug, Tangerang, Banten. Video pencurian viral di media sosial. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Baru 2 minggu datang dari dealer, sebuah kendaraan sport adventure raib digasak pencuri saat berada di dalam rumah di kawasan Tambora, Jakarta Barat. 2 pelaku menjebol gembok pintu dan menjebol kunci stang motor. Dari rekaman CCTV, tampak 2 pria sedang membobol kunci gembok sebuah rumah di Jalan Duri Utara 3, Tambora, Jakarta Barat. Setelah menjebol kunci gembok, salah seorang pelaku memasuki rumah dan menjebol kunci stang motor Sport Adventure. Peristiwa terjadi jelang subuh saat ayah korban hendak pergi beribadah. Korban pun terkejut, motor sang anak raib sementara gerbang telah terbuka. Motor baru 2 minggu datang dari dealer dan belum memiliki STNK serta plat nomor. Apa bang yang diambil? Motornya Honda CB 150X. Masih baru atau gimana? Masih baru. Kalau ini plat nomornya baru keluar. Oh berarti kemarin belum turun plat ya bang ya pas kehilangan itu bang ya? Kalau dari CCTV ada berapa orang bang pelakunya bang? Dari CCTV sih ada 2 pelakunya. Pernah lihat nggak bang apa mungkin pelakunya lewat sini mondar mandir gitu bang? Enggak. Sebelumnya nggak pernah lihat ya bang? Korban berharap polisi segera mengungkap kasus dan menangkap pelaku dengan berbekal rekaman CCTV. Polisi juga diharap rutin berpatroli terutama di daerah yang dikenal rawan tindak kejahatan. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan yang ditemukan tewas usai membunuh kedua putranya dimakamkan dalam satu liang lahat. Sebelum tewas, korban sempat mengirim pesan suara kepada suaminya. Korban diduga mengakhiri hidup karena terlilit utang. Isak tangis keluarga iringi pemakaman seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan yang ditemukan tewas usai membunuh kedua putranya yang masih kecil. Sebelumnya korban ditemukan tewas bersama kedua anaknya di dalam rumah di Pakiai, Kecamatan Tiroang. Kedua anaknya yang masih TK dan SD ditemukan tewas diduga meminum racun yang diberikan oleh sang ibu. Usai memberikan racun kepada anaknya, sang ibu mengakhiri hidupnya.
Menurut saksi, korban diduga nekat mengakhiri hidup karena terlilit hutang. Sebelumnya korban juga sempat mengirim pesan suara kepada suaminya. Dalam rekaman tersebut, korban berpesan tidak ingin menyusahkan sang suami karena terlilit hutang. Dalam buku catatan hutangnya yang ditemukan, korban juga menulis pesan untuk segera dibayar. Menurut approach kemarin itu dia belum racun, tapi racun. Kalau Bapak tahu penyebabnya apa sih kemudian dia ini? Itu kalau penyebabnya tidak tahu kita bagaimana sebabnya. Tapi ciri-cirinya itu kan namanya, itu ada piutang-piutangnya, tidak bendung. Piutang-piutang. Tidak bendung dia, maka biar stres. Ya, terjadi begini. Selain meninggalkan seorang suami, korban juga meninggalkan 2 anak lainnya yang kini duduk di bangku SMP dan SMA. Dari Pindrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama melaporkan. Pemirsa, seorang siswi SMP di Medan, Sumatera Utara menjadi korban perundungan. Korban dianiaya oleh sekelompok siswi lainnya. Seorang siswi SMP Negeri 27 Medan, Jalan Pancing, Medan, Sumatera Utara, dirundung oleh sekelompok siswi lainnya. Peristiwa terjadi saat para siswi baru pulang sekolah. Korban dianiaya secara membabi buta oleh seorang pelaku. Melihat aksi tersebut, sekelompok teman pelaku ikut menganiaya korban. Warga yang melihat peristiwa tersebut melerai aksi para pelaku. Belum diketahui apa motif dibalik aksi perundungan tersebut. Bullying. Si Azani Hasana ini dibullying oleh Anissa yang disaksikan oleh teman sekelasnya. Siswi korban perundungan telah melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian. Kasus tersebut ditangani unit PPA Polrestabes Medan. Sebaiknya pihak sekolah menegakkan aturan terkait pencegahan perundungan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Ribuan buruh dari berbagai serikat menggelar unjuk rasa menuntut Pemprov Jawa Barat menaikkan upah minimum sebesar 24% bagi kaum buruh. Desakan tersebut mencuat seiring kenaikan harga BBM yang berdampak pada kenaikan berbagai tarif dan biaya, sehingga menambah beban ekonomi rakyat. Demo diwarnai kericuhan saat massa menjebol pagar Gedung Sate Bandung. Ribuan buruh dari berbagai serikat di Jawa Barat menggelar demonstrasi di depan gedung pemerintahan Jawa Barat. Para buruh mendesak Pemprov menaikkan upah minimum di setiap daerah di Jawa Barat sebagai dampak kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM diperkirakan berimbas pada inflasi sebesar 6%. Para buruh juga meminta penyesuaian kenaikan upah sebesar 24 hingga 30% dari upah minimum kota dan kabupaten. Ketua KSPSI Jawa Barat, Roy Jinto, mengatakan jika inflasi meroket, otomatis harga berbagai kebutuhan masyarakat bakal naik. Ada 4 poin yang kita minta. Yang pertama adalah penolakan BBM, kedua adalah penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, ketiga adalah meminta Gubernur Jawa Barat merevisi upah minimum tahun 2022 karena upah minimum tahun 2022 tidak naik. Dengan kenaikan BBM tentu harus ada penyesuaian kenaikan upah. Yang berikutnya adalah tentang kenaikan upah minimum tahun 2023. Tentu mau tidak mau, kenaikan upah tahun 2023 sangat penting karena bagaimanapun harga-harga pokok transportasi sudah naik. Sementara Ketua SPN Jawa Barat, Dadan Sudiana, mengatakan dampak kenaikan BBM harus direspons dengan kebijakan politik Pemprov Jawa Barat. Buruh akan berdemo secara masif jika Pemprov mengabaikan aspirasi mereka. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Tangerang, Banten dibunuh suaminya dipicu rasa cemburu. Laporan khusus Sergap Investigasi akan mengulasnya lebih lengkap sesaat lagi. Tetaplah bersama Sergap.